Selamat sore, Dok. Petang nih udah lewat sorenya. Ayo biar segera, biar bisa yang mau sholat bisa biar ada waktu nanti. Kita mulai dari kelas A ya. Oke. Baik, dokter dari kelas A izin share screen. Silakan. Baik, dokter izin memulai. Om Swastiastu, selamat sore kepada dokter selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok A8 izin mempresentasikan tugas kami dengan judul Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tentang Pemotongan Ternak, Kesehatan Daging, dan Produksi Susu dalam Negeri. Baik, bisa di next slide. Adapun anggota kelompok kami yaitu Audrey dengan NIM akhir 101, Jessica dengan NIM akhir 115, dan Nadia dengan NIM akhir 121. Baik, bisa next slide. Baik, untuk pendahuluan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izinkan saya menjelaskan tentang pendahuluan untuk perundang-undangan dan peraturan pemerintah tentang pemotongan ternak, kesehatan daging, dan produksi susu dalam negeri merupakan landasan hukum bagi pelaksana kegiatan tersebut dalam kehidupan masyarakat, di samping juga merupakan pedoman. Eh, Semua penduduk harus taat dan tunduk terhadap semua pasal yang tertera dalam peraturan tersebut. Peraturan terhadap hal-hal yang dilarang dalam peraturan tersebut akan diberikan sanksi hukuman yang setimpal. Yang pertama itu Staat Staat Blat nomor 614 tahun 1936 tentang pemotongan ternak besar betina bertanduk, yaitu tentang mengatur larangan penyembelihan ternak besar betina bertanduk, yaitu sapi atau kerbau betina, untuk melindungi populasi ternak produktif. Menyembelih artinya sebagai tindakan mematikan hewan beserta seluruh tindakan yang berkaitan langsung dengan proses tersebut. Daging didefinisikan sebagai bagian hewan yang telah disembelih kecuali tanduk, kuku, dan kulit. Dalam peraturan ini, penyembelihan sapi atau ternak betina dilarang kecuali hewan tersebut telah diafkir oleh petugas dinas peternakan dan diberi capaka huruf S pada paha sebagai tanda bahwa hewan boleh disembelih karena alasan tertentu seperti tidak produktif atau kondisi kesehatan tertentu, alasan tertentu, dan juga karena alasan tertentu seperti ras tidak sesuai, cacat, mandul, warna bulu yang menyimpang, usianya lebih dari 8 tahun, sudah melahirkan minimal 5 kali, atau memiliki eksterior yang cerah. Selain itu, pemotongan terpaksa dapat dilakukan jika hewan mengamuk, mengalami kecelakaan berat, menderita penyakit yang mengancam jiwa, atau terkait pencegahan penyakit hewan menular. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi populasi sapi dan kerbau, namun daging hasil pemotongan masih boleh dikonsumsi apabila memenuhi syarat higien dan kesehatan daging. Yang kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan, yang isinya adalah: yang pertama, hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik dipelihara maupun hidup secara liar. Hewan piaraan adalah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan, dan peternakan adalah pengusahaan ternak. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan yang membahayakan karena secara cepat dapat menjalar dari hewan kepada hewan atau kepada manusia dan disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, eh, protozoa, dan parasit. Antropo Anthropozoonoses adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia dan sebaliknya. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Dan kesejahteraan hewan adalah usaha manusia memelihara hewan yang meliputi pemeliharaan lestari hidupnya hewan dengan pemeliharaan dan perlindungan yang wajar. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Selanjutnya merupakan Peraturan Daerah Bali Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemotongan ternak potong, di mana peraturan ini pada dasarnya serupa dengan peraturan daerah lain di Indonesia tentang pemotongan ternak potong. Hanya terdapat sedikit variasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, di mana perda ini terdiri atas 13 dan 47 pasal yang dimana isinya mengatur tata cara pemotongan ternak untuk menjaga kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan. Ternak potong meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi. Pemotongan dilakukan di rumah potong umum atau RPU atau rumah potong swasta dengan pengawasan dokter hewan. Lalu pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum pemotongan untuk memastikan kesehatan dan kelayakan ternak. Ternak yang layak dipotong diberi cap P dan surat keterangan resmi. Lalu pemeriksaan postmortem dilakukan setelah penyembelihan untuk menilai kondisi karkas dan organ. Juru daging dan petugas teknis bertanggung jawab menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan proses pemotongan, di mana peraturan ini bertujuan untuk menjamin daging yang dihasilkan aman, sehat, utuh, dan layak konsumsi. Baik, bisa next slide. Baik, selanjutnya ada instruksi bersama Mendagri dan Menpan nomor 18 tahun 1979 dan nomor 5 tahun 1979 tentang larangan pemotongan sapi atau kerbau betina, bunting, dan bibit. Mana instruksi bersama Menteri Dalam Negeri Menteri Pertanian tahun 1979 ini dibuat untuk mempertegas kembali larangan yang sudah ada dalam Staatsblad nomor 614 tahun 1936. Penegasan ini dianggap mendesak karena terjadi penurunan populasi sapi dan kerbau, serta adanya kecenderungan para jagal memotong ternak betina karena harga belinya itu lebih murah dari ternak jantan, sementara harga jual dagingnya tidak terlalu berbeda. Melalui instruksi ini, para gubernur kepala daerah tingkat 1 di seluruh Indonesia diperintahkan untuk mencegah pemotongan sapi dan kerbau betina produktif, menyusun kebijakan pendukung, mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan, serta melakukan koordinasi dan pelaporan kepada pemerintah pusat agar larangan ini berjalan efektif. Boleh next slide? Petunjuk teknis instruksi bersama ini mengatur beberapa hal. Itu yang pertama ada tempat pemotongan, di mana pemotongan hewan betina harus dilakukan di rumah potong hewan resmi yang memenuhi syarat teknis. Pemotongan di luar RPH hanya diperbolehkan dengan izin khusus, dan pemotongan darurat diperbolehkan pada kondisi tertentu, misalnya jika hewan tidak memungkinkan dibawa ke RPH. Jumlah RPH yang menangani ternak betina juga dibatasi untuk memudahkan pengawasan. Kemudian ada pula dari syarat pemotongan, itu pada dasarnya semua ternak betina dilarang untuk dipotong, kecuali sesuai ketentuan Staatsblad nomor 614 tahun 1936. Izin pemotongan hanya diberikan oleh dokter hewan pemerintah atau tenaga ahli yang ditunjuk melalui SK Gubernur. Pemeriksaan harus dilakukan sebelum pemotongan, dan hewan yang diizinkan diberi tanda serta keterangan secara resmi. Setiap hasil pemeriksaan dibuat dalam berita acara dan dilaporkan setiap 7 hari. Boleh di next slide? Kemudian dari sisi pengawasan, itu waktu pemotongan harus diatur secara tertib dan tepat waktu. Setiap pemotongan wajib dihadiri pengawas, baik polisi maupun petugas khusus yang ditunjuk,
dan pengawas tersebut dapat diberikan insentif dari biaya pemotongan. Kemudian untuk sanksi sendiri, itu siapapun yang melanggar ketentuan, baik pemilik ternak maupun petugas pemerintah, akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku, termasuk saat Selat nomor 614 tahun 1936 dan peraturan daerah. Sanksi dapat berupa sanksi administrasi maupun hukuman lainnya. Kemudian ada juga ketentuan lain-lain seperti surat izin lalu lintas ternak betina tidak boleh mencantumkan tujuan pemotongan tanpa izin khusus dari dokter hewan. Ketentuan ini berlaku untuk perpindahan antar daerah, antar pulau maupun ekspor. Pengecualian hanya diberikan untuk kepentingan tertentu seperti penelitian atau pendidikan atau izin pejabat berwenang. Boleh di next slide. Selanjutnya merupakan instruksi Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 tanggal 1 Oktober 1980 tentang pencegahan dan larangan pemotongan ternak sapi atau kerbau betina, bibit atau sapi kerbau betina yang masih produktif, di mana peraturan ini sama juga mempertegas lagi Statbat nomor 614 tahun 1936 dan instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tahun 1979, di mana khusus untuk daerah Provinsi Bali pada jangan cenderung untuk memotong ternak betina produktif atau sedang penting, di mana hal ini tidak dilakukan karena dapat menghambat laju pertambahan populasi ternak sehingga perlu mendapat penanganan yang sesama. Baik, bisa next slide. Baik, selanjutnya itu ada pedoman pengendalian penyakit hewan menular. Pedoman ini dikeluarkan oleh Direktorat Kesehatan dan Pertanian sebagai hasil lokal karya pada tahun 1976 di Cisarua, Bogor, dan tahun 1977 di Jakarta. Isi pedoman itu mencakup pengenalan penyakit hewan menular di Indonesia, termasuk etiologi atau penyebab penyakit, epizootiologi atau cara penyebarannya, gejala klinis, serta diagnosis. Pedoman ini juga mengatur tindakan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit, serta perlakuan terhadap pemotongan hewan dan penanganan daging. Pedoman ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 dan untuk hygiene daging itu bagian tentang perlakuan pemotongan hewan dan daging menjadi pedoman yang sangat berharga. Boleh di next slide. Selanjutnya itu ada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 1983 tentang kesehatan masyarakat veteriner, di mana peraturan pemerintah ini terdiri atas 8 bab dan 30 pasal. Pada bab pertama itu mengatur ketentuan umum yang berisi beberapa definisi. Seperti yang pertama itu ada daging. Daging adalah bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dimakan manusia, kecuali yang diawetkan dengan cara selain pendinginan. Kemudian yang kedua itu ada usaha pemotongan hewan, di mana usaha pemotongan hewan adalah kegiatan pemotongan hewan di RPH milik sendiri atau milik pihak lain, termasuk usaha jasa pemotongan. Dan yang ketiga itu adalah zoonosis, di mana zoonosis ini merupakan penyakit yang dapat menular antara hewan dan manusia ataupun sebaliknya. Boleh di next slide. Kemudian pada bab 2 itu mengatur pengawasan kesehatan masyarakat betina dalam pasal 2 hingga 15. Di mana setiap hewan potong wajib sehat dan telah diperiksa sebelum dipotong. Pemotongan harus dilakukan di RPH atau tempat resmi yang ditunjuk dengan pengecualian untuk keperluan keluarga, adat, dan keagamaan. Penyembelihan darurat itu memerlukan izin dari bupati atau wali kota. Dan daging yang sudah dipotong harus segera diperiksa dan diberi cap atau stempel resmi sebelum diedarkan. Dilarang mengedarkan daging yang tidak sehat atau yang tidak berasal dari RPH. Kemudian untuk produksi susu, itu perusahaan susu wajib memenuhi syarat kesehatan, tenaga kerjanya harus sehat dan bersih, serta dilarang mengedarkan susu dan telur yang tidak memenuhi syarat. Peternakan babi dan unggas juga wajib memenuhi ketentuan Kesmafed. Selain itu, ditetapkan batas maksimum residu dan antibiotik pada pangan asal hewan. Pengawasan Kesmafed dilaksanakan oleh dokter hewan pemerintah di tingkat daerah. Boleh di next slide. Kemudian pada bab 3 itu mengatur pengujian dalam pasal 16 hingga 20, di mana pengawasan daging, telur, susu, dan produk hewan dapat disertai pengujian laboratorium. Pengujian susu dapat dilakukan kapan saja. Pengujian dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat 2
Di laboratorium di dinas peternakan setempat mengikuti petunjuk teknis dari Menteri. Jika laboratorium tidak tersedia, pengujian dilimpahkan ke lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri. Kemudian pada bab 4 itu mengatur pemberantasan rabies dalam pasal 1 hingga 25, mana Menteri menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai daerah bebas rabies. Dilarang memasukkan hewan pembawa rabies seperti anjing, kucing, kera, dan satwa liar lainnya ke daerah kecuali untuk kepentingan umum dengan izin Menteri. Pencegahan dan pemberantasan rabies dilaksanakan bersama instansi terkait, sedangkan penanganan rabies pada anjing milik ABRI menjadi kewenangan Departemen Pertahanan dan Keamanan. Next slide. Kemudian bab 5 itu mengatur pengawasan dan pengendalian zoonosis dalam pasal 26 hingga 27, mana Menteri menetapkan jenis-jenis zoonosis yang wajib dicegah dan diberantas. Pencegahan dan pemberantasan zoonosis merupakan kewajiban pemerintah dilaksanakan bersama instansi yang berkepentingan dengan kesejahteraan dan kepentingan umum. Menteri juga menetapkan petunjuk pelaksanaan pemberantasan zoonosis. Kemudian pada bab 6 itu mengatur ketentuan pidana. Siapapun yang melanggar peraturan pemerintah ini dikenai pidana kurungan maksimal 6 bulan dan atau denda maksimal 50.000 meskipun nominal denda terlihat kecil karena nilai uang di tahun 1983. Sanksi pidana ini tuh menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan kesehatan masyarakat veteriner. Next slide. Baik, selanjutnya adalah surat keputusan Direktorat Jenderal Peternakan nomor 17 tahun 1983 tentang syarat-syarat tata cara pengawasan dan pemeriksaan kualitas produksi dalam negeri. Isinya pada bab pertama itu tentang ketentuan umum yang menjelaskan bahwa susu sapi terdiri atas susu segar, susu murni, susu pasteurisasi, dan susu sterilisasi. Susu murni adalah cairan dari ambing susu sehat yang diperoleh melalui pemerahan yang benar tanpa penambahan atau pengurangan komponen, sedangkan susu segar belum mengalami pemasakan, susu pasteurisasi telah dipasteurisasi, dan susu sterilisasi telah disterilisasi secara sempurna. Ketentuan ini juga mengatur pengertian contoh susu untuk pemeriksaan laboratorium pengujian susu, usaha peternakan sapi perah, pengumpul dan penampung susu, kamar susu sebagai ruang khusus penanganan dan penyimpanan susu, serta waktu henti obat yaitu masa sejak penghentian penggunaan obat hingga produk ternak aman dikonsumsi manusia. Yang selanjutnya adalah bab 2 yang isinya tentang syarat-syarat kesehatan sapi perah dan kualitas susu yang diproduksikan. Sapi perah wajib diperiksa kesehatannya secara berkala, divaksin, serta diuji terhadap penyakit seperti tuberkulosis dan brusellosis. Susu dari sapi yang menderita penyakit tersebut atau sedang dalam pengobatan antibiotik dan hormon tidak boleh dikonsumsi manusia sampai masa henti obat selesai. Peternakan sapi perah harus memiliki kandang yang memenuhi syarat kebersihan, ventilasi, pembuangan limbah, serta sumber air bersih yang layak. Peralatan penanganan susu harus tahan karat, mudah dibersihkan, dan tidak memengaruhi kualitas susu. Sedangkan pekerja wajib sehat dan bebas penyakit menular. Selain itu, susu yang diedarkan harus memenuhi standar kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologis, bebas dari kuman patogen dan benda asing. Yang selanjutnya adalah bab 3 yang mengatur tata cara pengawasan dan pengujian kualitas air susu, bahwa pengawasan dan pengujian kualitas susu dilakukan oleh Dinas Peternakan melalui pemeriksaan kesehatan sapi, kandang, tempat, dan cara kebersihan kamar susu, peralatan, serta penggunaan desinfektan. Petugas berwenang dapat mengambil contoh susu, memasuki tempat usaha susu, menghentikan kendaraan pengangkut susu, serta menahan atau memusnahkan susu yang tidak memenuhi syarat atau dipalsukan. Pengujian susu dapat dilakukan di laboratorium untuk menilai kondisi fisik, kimia, dan mikrobiologi susu, serta mendeteksi pemalsuan. Pemeriksaan meliputi uji organoleptik, kebersihan, keasaman, katalase, sedimentasi, teorisasi, kandungan pestisida, serta analisis komposisi seperti berat jenis, kadar lemak, protein, bahan, angka refraksi, dan titik
menggunakan metode pengujian tertentu. Yang bab 4 mengatur hasil pemeriksaan dan pengujian kualitas susu. Eh, Nah, yang isinya bahwa setiap hasil pengujian kualitas susu harus diberi nilai berdasarkan tata penilaian yang telah ditetapkan. Hasil pengujian tersebut dipantau oleh Direktur Jenderal Peternakan untuk memastikan pengawasan mutu susu berjalan dengan baik. Selain itu, hasil pengujian dari laboratorium resmi dijadikan acuan utama apabila terjadi perbedaan hasil pemeriksaan dengan laboratorium lain. Selanjutnya yaitu Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413 KPTSTN titik 10 tahun 1992, di mana pada bab pertama membahas tentang ketentuan umum dan lanjut ke bab 2 yang membahas syarat-syarat dan tata cara pemotongan hewan potong, di mana mengatur tentang tata cara hewan potong, pemeriksaan kesehatan dan penanganan daging di RPH atau TPH, di mana hewan potong meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, dan domba. Meliputi sikap tubuh, mukosa, kulit tubuh, kelenjar limfa, serta tanda tertentu. Hewan sehat dapat disembelih, sedangkan hewan sakit dapat ditunda atau ditolak pemotongannya. Penyembelihan dilakukan sesuai aturan higien dan tata cara penyembelihan yang berlaku. Bisa next slide. Selanjutnya itu mengenai pemeriksaan postmortem keamanan daging, di mana setelah pembelian dilakukan pemeriksaan postmortem terhadap karkas dan organ tubuh. Pemeriksaan meliputi warna, bau, konsistensi, serta adanya kelainan pada organ dan jaringan. Organ yang diperiksa antara paru, hati, limpa, usus, dan kelenjar limfa. Pemeriksaan mendalam dapat dilakukan melalui uji mikrobiologi, patologi, dan residu antibiotik atau hormon. Lalu selanjutnya dari pemeriksaan diantaranya bisa layak konsumsi, layak atau tidak layak dan harus dimusnahkan. Mana peraturan ini bertujuan menjamin daging yang aman, sehat, higienis, dan layak dikonsumsi masyarakat. Baik, bisa next slide. Lalu selanjutnya ada bab 3 dan bab 4 yang membahas mengenai penanganan hasil ikutan dan limbah di RPH, di mana hasil ikutan pemotongan dapat dimanfaatkan untuk konsumsi manusia, bahan baku pakan ternak atau ikan, dan kebutuhan industri. Lalu hasil ikutan yang tidak bisa dimanfaatkan dikategorikan sebagai limbah dan harus ditangani sesuai peraturan yang berlaku. Penanganan limbah bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah pencemaran, di mana petugas pemotongan wajib sehat, bebas penyakit menular, menjaga kebersihan diri, dan serta menerapkan higien selama bekerja. Petugas juga bertanggung jawab mencegah kontaminasi pada daging, karkas, dan bagian hewan lainnya. Dan juga area pemotongan dan penanganan daging hanya boleh dimasuki petugas yang bersanitasi dan keamanan pangan. Baik, bisa next slide. Baik, kesimpulannya, di Indonesia sudah memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif dan berlapis terkait pemotongan ternak, kesehatan daging, serta produksi susu. Dimulai dari yang pertama Salbat tahun 1936 hingga berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi bersama, dan peraturan daerah seperti yang disebutkan tadi. Regulasi ini secara tegas melindungi ternak betina produktif dari pemotongan ilegal, mewajibkan pemotongan hanya di rumah potong hewan dengan pengawasan dokter hewan, serta menerapkan pemeriksaan antemortem dan postmortem untuk menjamin keamanan pangan asal hewan. Selain itu, peraturan juga mengatur pengendalian penyakit hewan menular, yaitu zoonosis, persyaratan kebersihan pekerja dan sarana, hingga pengujian kualitas susu di laboratorium. Seluruh aturan ini bertujuan menghasilkan daging dan susu yang aman, sehat, higienis, dan layak konsumsi. Adapun juga sanksi pidana bagi pelanggaran demi melindungi kesehatan masyarakat serta kelestarian populasi ternak di Indonesia. Baik, bisa next slide. Baik, sekian presentasi dari kelompok A8. Izin bertanya, dokter, apakah diadakan sesi diskusi sekarang atau di akhir? Nanti aja ya. Begini,
sebenarnya pertanyaan ini kalau akan menjadi panjang ya. Tetapi nanti kasihan yang belakangan itu, kelas B-nya, jika kalau nanti ada yang ibadah. Kita lanjut dulu ya. Bisa saya komentari Baik, sedikit saja. Mengenai materi ini, sebenarnya ini adalah hal yang mengawal kita sebagai insan veteriner untuk melangkah dalam aktivitas veteriner. Perlu menjadi catatan adalah segala yang tertuang di dalam undang-undang adalah mengikat kita semuanya. Jadi materi ini perlu semua dapat pengalaman mengenal undang-undang kita. Suatu saat nanti pasti akan menjadi teman kita sehari-hari, batasan-batasan yang perlu kita taati. Rupanya ada satu undang-undang yang belum disinggung ya, yang terbaru. Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Oke, enggak apa-apa ya. Nanti beberapa undang-undang itu memang semuanya terkait dengan hewan itu perlu kita pernah baca lah setidaknya sehingga nanti kita gampang kalau kita aktivitas A dapat undang-undang A yang mendukung atau melindungi, dapat aktivitas B ada undang-undang yang melindungi. Oke ya. Jadi intinya adalah supaya kita pernah menjalani atau memahami dengan lebih mendalam tentang peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Jadi itu komentar saya. Mohon nanti walaupun terlihat sederhana, tetapi ini mengikat kita untuk selamanya. Oke, lanjut dulu kelas B biar nggak terlambat. Izin share screen deh, Dok. Silakan. Bagi yang ibadah gitu ya, karena waktunya mungkin sudah, silakan ya ibadah di tempat masing-masing. Terima kasih. Baik, sebelumnya selamat petang kepada Dok Sukada selaku dosen pengampu pada hari ini. Selamat petang juga kepada teman-teman kelas A dan juga teman-teman kelas B. Perkenalkan kami dari kelompok B8 yang pada hari ini akan mempresentasikan mengenai regulasi tentang pemotongan ternak, kesehatan daging, produksi susu dalam negeri, dan produksi telur. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Feren Reva dengan NIM akhir 069, kemudian Yulia Tata dengan NIM akhir 083, saya sendiri, Hayagrifa Dityari dengan NIM akhir 090, dan Alifa Kufita dengan NIM akhir 134. Baik, untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama terdapat pendahuluan, di mana peraturan pemerintah menjadi dasar hukum dalam pemotongan ternak, kesehatan daging, produksi susu dalam negeri yang bertujuan menjaga kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan kualitas pangan asal hewan. Semua penduduk harus taat dan tunduk terhadap semua pasal yang berlaku sebab pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang dalam peraturan yang berlaku dapat dikenakan sanksi hukuman yang setimpal. Next slide. Terdapat 9 peraturan utama yang menjadi acuan. Yang pertama, terdapat Staat Belat nomor 614 tahun 1936 tentang pemotongan ternak betina. Dalam hal ini ialah sapi dan kerbau produktif dilarang untuk menjaga populasi ternak. Namun, larangan tersebut tidak berlaku apabila ternak besar betina tersebut telah diafkirkan oleh petugas dengan pemberian tanda cap bakar huruf S pada salah satu paha sapi atau kerbau betina tersebut. Alasan ternak diafkirkan yang pertama, ternak tersebut cacat atau mandul atau ada kemungkinan majid. Kedua, memiliki sifat ras dan warna bulu yang tidak sesuai atau menyimpang. Ketiga, berumur lebih dari 8 tahun. Keempat, sudah melahirkan lebih dari 5 kali dan ternak sapi atau kerbau betina tersebut memiliki eksterior tubuh yang jelek. Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa ternak sapi atau kerbau betina dapat dipotong terpaksa karena pertama, hewan mengamuk atau berbahaya sehingga dapat membahayakan keamanan orang dan barang.
penyakit tentu pengendalian penyakit menular. Next slide. Baik, selanjutnya saya akan membahas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan. Ada gangguan sinyal ya? Mohon maaf, saya akan membahas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan. Undang-undang ini disebut juga Undang-Undang Pokok Kehewanan, terdiri atas 4 bab dan 27 pasal, serta mengatur peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Di dalam undang-undang ini terdapat beberapa definisi penting, yaitu yang pertama hewan adalah semua binatang yang hidup di darat. Hewan piara adalah hewan yang kehidupannya diatur manusia. Ternak adalah hewan piara yang dipelihara untuk kepentingan manusia. Peternak adalah orang atau badan hukum yang bergerak di bidang peternakan. Peternakan adalah pengusahaan ternak. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang dapat menular antar hewan atau ke manusia. Antropozoonosis adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Kesmafet adalah segala urusan hewan dan produknya yang mempengaruhi kesehatan manusia. Yang terakhir, kesejahteraan hewan adalah usaha manusia dalam memelihara dan melindungi hewan secara layak. Next slide. Perombakan dan pembangunan di bidang peternakan dan kesehatan hewan memiliki tujuan serta beberapa upaya yang dilakukan pemerintah. Tujuan pembangunan di bidang peternakan dan kesehatan hewan adalah meningkatkan taraf hidup peternak serta memenuhi kebutuhan bahan makanan asal ternak bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, ternak, perbaikan makanan ternak, perbaikan pengolahan hasil ternak, perwilayahan dan penyaluran ternak, serta pemeliharaan kesehatan hewan. Next slide. Selanjutnya, Peraturan Daerah Bali Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemotongan ternak potong. Peraturan ini terdiri atas 13 bab dan 47 pasal. Mengatur tata cara pemotongan ternak di Bali dan bertujuan menjaga kesehatan dan kebersihan daging. Ada beberapa definisi, yaitu jagal adalah orang yang menjalankan pekerjaan memotong ternak, mengerjakan daging, dan menjual daging. Ternak potong yaitu sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi. Daging adalah ternak yang telah disembelih kecuali bagian tanduk, kuku, dan kulit, kecuali kulit babi. Rumah potong hewan. Pemotongan hewan dilakukan di rumah potong hewan.
daerah pemotongannya sampai dengan radius 5 km. Tata tertib rumah potong hewan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 2 dengan pertimbangan dokter hewan. Next slide. Pada proses antemortem, ternak dibawa ke rumah potong hewan sehari sebelum dipotong. Pemeriksaan dilakukan oleh juru daging. Pemeriksaan meliputi biaya potong, kesehatan hewan, dan kegunaannya. Pada ternak layak potong diberi cap P. Dokter hewan atau petugas teknis memberikan surat KIR. Pemeriksaan antemortem dilakukan setiap hari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Setelah penyembelihan dilakukan pemeriksaan postmortem. Pada tahap ini, ternak digantung pada alat yang disediakan. Tubuh dibelah memanjang, dan organ dada, perut, dan pinggul dikeluarkan kecuali ginjal. Untuk ketentuannya, pembersihan daging dilakukan di ruang khusus. Juru daging memeriksa kondisi daging. Jika ditemukan kelainan, pemeriksaan dilanjutkan oleh dokter hewan. Next slide. Selanjutnya yaitu pencegahan pemotongan betina bibit, yang mana ini menjelaskan upaya pemerintah untuk mencegah pemotongan sapi dan kerbau betina bibit yang masih produktif atau sedang bunting. Tujuannya untuk menjaga populasi dan keberlanjutan produksi ternak nasional. Aturan ini didasarkan pada instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tahun 1979 serta instruksi Gubernur Bali tahun 1980. Pelaksanaannya wajib dilakukan di rumah potong hewan pemerintah atau RPH yang telah ditunjuk agar pengawasan teknis dapat berjalan dengan baik. Nah, apabila terdapat kondisi tertentu yang memerlukan pengecualian, izin hanya dapat diberikan oleh dokter hewan pemerintah atau tenaga ahli yang ditunjuk. Ternak yang telah mendapat izin potong harus diberi tanda atau cap khusus agar tidak tertukar dengan ternak yang tidak boleh dipotong. Selain itu, petugas wajib membuat berita acara pemeriksaan secara berkala dan melaporkannya kepada Dinas Peternakan. Kebijakan ini penting karena harga beli sapi atau kerbau betina umumnya lebih murah dibanding jantan, sementara harga jual dagingnya hampir sama. Hal ini yang menyebabkan jagal cenderung memilih ternak betina sehingga tanpa pengawasan yang ketat, populasi ternak ini dapat menurun. Bisa di next. Kemudian pada slide ini menjelaskan terkait peran kesehatan masyarakat veteriner atau Kesmafet dalam menjamin bahwa produk pangan asal hewan aman, sehat, utuh, dan halal untuk dikonsumsi masyarakat. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983. Pengawasan ini dimulai dengan pemeriksaan antemortem, yaitu pemeriksaan kesehatan ternak sebelum disembelih untuk memastikan hewan dalam kondisi layak potong. Setelah penyembelihan, dilakukan pemeriksaan postmortem, yaitu pemeriksaan karkas dan organ untuk mendeteksi adanya kelainan atau penyakit. Apabila hasil pemeriksaan memenuhi syarat, daging dinyatakan layak edar atau diberi cap stempel resmi sebagai bukti legalitas. Selain pengawasan di RPH, Kesmafet juga mengatur tempat pemotongan, pengawasan susu dan telur, penetapan batas residu obat dan bahan kimia, serta program pemberantasan rabies. Dengan adanya sistem pengawasan ini, masyarakat memperoleh jaminan bahwa produk hewan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya adalah kualitas dan pemeriksaan susu sapi dalam negeri. Dasar hukum pemeriksaan susu di Indonesia mengacu pada Surat Keputusan Dirjen Peternakan Nomor 17 Tahun 1983. Regulasi ini mengatur persyaratan kualitas susu murni, kesehatan ternak perah, serta metode pengujian susu sebelum diedarkan kepada masyarakat. Yang pertama ada syarat susu murni. Susu murni adalah susu yang berasal langsung dari ambing sapi sehat tanpa penambahan maupun pengurangan komponen apapun. Artinya, susu tidak boleh dicampur air, bahan kimia, ataupun dipisahkan kandungan lemaknya. Selain itu, sapi perah yang menghasilkan susu wajib dipelihara dalam kondisi sehat. Sapi harus mendapatkan vaksinasi serta diuji penyakit tuberkulosis atau TBC dan brusellosis minimal 1 kali dalam setahun. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit dari hewan ke manusia melalui susu. Adapun standar fisikokimia, untuk menentukan kualitas susu, terdapat beberapa standar fisikokimia yang harus dipenuhi. Pertama, kadar lemak minimal sebesar 2,8%. Kandungan lemak ini penting karena mempengaruhi nilai gizi dan cita rasa susu. Kedua, berat jenis susu minimal 1,080 gram per mili. Berat jenis digunakan untuk mengetahui apakah susu mengalami pengenceran atau pemalsuan. Yang ketiga, jumlah kuman maksimal 3 juta per cc. Jumlah mikroba yang terlalu tinggi menunjukkan kebersihan pemerahan dan penanganan susu yang kurang baik. Kemudian ada metode pengujian susu. Terdapat beberapa metode pengujian susu untuk memastikan kualitasnya. Yang pertama ada uji organoleptis yang dilakukan dengan mengamati warna, bau, rasa, dan kekentalan susu. Yang kedua, uji alkohol 70% digunakan untuk mengetahui kestabilan protein susu dan mendeteksi susu yang mulai rusak. Kemudian uji yang dilakukan dengan memanaskan susu. Jika susu pecah atau menggumpal, berarti kualitasnya menurun. Selanjutnya ada uji katalase yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas bakteri atau peradangan pada ambing. Dan yang terakhir, uji pemalsuan yang bertujuan mengetahui adanya campuran bahan lain seperti air atau zat kimia. Selanjutnya adalah penanganan daging dan hasil ikutannya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992 yang mengatur tata cara pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan daging, proses penyimpanan, pengangkutan, hingga hygiene petugas yang menangani daging. Adapun syarat pemotongan hewan, sebelum dipotong, hewan wajib diistirahatkan minimal selama 12 jam. Tujuannya adalah mengurangi stres pada hewan sehingga kualitas daging menjadi lebih baik. Selain itu, penyembelihan harus dilakukan sesuai tata cara agama Islam atau halal. Hal ini penting untuk memenuhi syarat keagamaan sekaligus memperhatikan kesejahteraan hewan. Kemudian ada status daging hasil pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, daging dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, daging yang dapat diedarkan karena dinyatakan sehat dan aman dikonsumsi. Yang kedua, daging yang dapat diedarkan dengan syarat. Biasanya jika terdapat penyakit lokal yang tidak membahayakan seluruh badan tubuh hewan. Dan yang ketiga, daging yang dilarang diedarkan karena mengandung penyakit berbahaya seperti antraks, rabies, atau tetanus. Selanjutnya ada teknis penanganan dan pengangkutan. Dalam penanganan daging, terdapat beberapa ketentuan yang penting. Yang pertama, daging wajib mengalami proses pelayuan minimal selama 8 jam sebelum diedarkan. Proses ini bertujuan meningkatkan kualitas dari keempukan daging. Selanjutnya, diterapkan sistem rantai dingin. Daging tanpa tulang harus disimpan pada suhu dingin maksimal 10 derajat Celcius atau dibukukan pada suhu minimal minus 15 derajat Celcius. Untuk pengangkutan, kendaraan harus memiliki ruang daging yang anti karat, dilengkapi lampu, dan mampu menjaga suhu tetap stabil agar kualitas daging tidak menurun. Selanjutnya ada hygiene petugas. Petugas yang menangani daging juga harus memenuhi syarat hygiene. Mereka harus sehat dan bebas dari penyakit kulit. Petugas tidak diperbolehkan merokok saat bekerja.
dan wajib rutin mencuci tangan untuk mencegah kontaminasi pada daging. Baik, mungkin sekian presentasi materi dari kelompok 8. Dari teman-teman mungkin apakah ada yang ingin didiskusikan atau dari Dok Sukada apakah ada komentar di Dok? Ya, materi regulasi ini ya tentang terkait dengan produk hewani. Jadi dalam hal ini mau tidak mau kita harus mengikuti semua peraturan. Tentu saja isi dari setiap kalimat yang ada itu sudah digodok menjadi suatu undang-undang. Tetapi dalam pelaksanaannya secara teknis, persepsi tentu saja masih ada bervariasi terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi undang-undang itu tetap selama belum dicabut tetap akan berlaku. Yang terpenting adalah mahasiswa FKH selalu mengingat batasan kita terkait dengan perundangan, termasuk mengenal setiap undang-undang yang dengan aktivitas kita. Jadi itu penekanan saya, jangan pernah lupa tentang hal ini akan terpakai sepanjang kita hidup. Gitu ya. Karena dokter hewan itu sampai mati kita masih menyandang gelar itu. Oke, silakan kalau memang ada diskusi, silakan deh. Apakah ada diskusi? Silakan. Kepada teman-teman dari kelas A maupun kelas B, jika ada pertanyaan bisa langsung on mic saja atau bisa menuliskan pertanyaannya di chat. Saya paham, karena ini jam sholat. Sepertinya mereka pada sholat ini. Bagaimana? Apakah perlu kita diskusi lagi? Karena isi undang-undang itu sudah apa tetap gitu ya. Yang didiskusikan paling bagi kita dalam implementasi dari mengawal undang-undang itu. Karena jamnya jam tidak enak ini, sholat. Tidak enak kuliah ya, tapi enak untuk sholat. Bagaimana, moderator? Mungkin sudah cukup nih dok, tidak ada yang bertanya. Oke lah ya. Saya anggap ini karena itu tinggal dibaca kan, dan anak-anak sekarang mudah sekali mengerti hal ini. Ya, jadi kita sudahi dulu kuliahnya sampai jumpa lain waktu. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih Dok. dokter. Terima kasih dokter. Terima Yuk, kasih dokter. Makasih dokter. yuk, Terima kasih, Dok. Selamat malam. malam.